Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Okviana Putri Wijaya dengan NIM 2106031100065 dari Universitas Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang suatu judul penelitian, yaitu sintesis dan karakterisasi ion imprinted polymers atau IIPS dari logam timbal PBIPS dengan menggunakan metode sonikasi sebagai adsorben untuk selektivitas dari logam berat Pb. Beberapa hal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang latar belakang dari penelitian ini, kemudian tujuan dan batasan dari permasalahan yang dijunjung pada penelitian ini, dan juga untuk metodologi dari penelitiannya. Yang pertama adalah tentang latar belakang. Seperti yang kita tahu, kenapa eh, harus menggunakan logam timbal sebagai objeknya karena kita tahu bahwasanya timbal merupakan logam berat yang berbahaya yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Pada penggunaannya sendiri untuk logam timbal ini sangat luas, yaitu seperti pada penggunaan material kendaraan, mesin, dan tentunya juga dari eh, limbah industri, sebuah industri hal pokok yang menggunakan logam, sesuatu benda yang menggunakan logam berat biasanya ada campuran dari logam Pb ini, yang mana penggunaannya jika secara luas dapat meningkatkan resiko dari pencemaran lingkungan. Kemudian untuk dampak kesehatannya sendiri akhirnya adalah apabila lingkungan kita tercemar dengan adanya logam Pb ini sendiri, yaitu dapat mengganggu dari perkembangan fisik dan mental tentunya, baik secara fungsional fisik, kalaupun mental itu akan mengganggu dari sistem saraf di otak. Kemudian dapat juga menyebabkan keracunan timbal seperti iritasi, kemudian gangguan pencernaan, dan juga masalah dari neurologis. Nah, paparan dari limbah timbal ini sendiri itu biasanya dapat secara langsung maupun secara tidak langsung, baik dari pencemaran air yang bisa langsung digunakan secara tidak disengaja, ataupun secara tidak langsung melalui kontak benda yang lainnya. Nah, kemudian untuk logam timbal sendiri, Pb itu dalam regulasi batas pemerintah itu diberikan batas maksimum, yaitu ditetapkan pada air itu kadarnya sebesar 0,03 ppm. Dan untuk metode pemisahannya sendiri yang paling efektif untuk mengatasi pencemaran itu ada banyak, beberapa macam. Untuk pemisahan dari logam timbal sendiri dengan air itu membutuhkan proses yang sedikit lebih panjang karena pada prinsipnya logam timbal ini itu susah untuk dipisahkan. Untuk itu, tujuan dari penelitian sintesis ion imprinted polymer logam timbal ini sendiri adalah yang pertama, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk dapat menentukan karakteristik dari Pb2IPA sebagai polimer adsorben. Kemudian, untuk tujuan selanjutnya yaitu untuk mengukur kapasitas adsorpsi dari Pb2IPS terhadap ion logam Pb. Jadi nantinya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kapasitas adsorpsi, selektivitas juga eh, dari P- hasil produk sintesisnya yaitu Pb2IPS terhadap ion logam Pb2. Kemudian untuk batasan dari penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama, proses sintesis menggunakan asam galat, MMA, EGDMA, dan EIBN. Kemudian untuk karakterisasinya dilakukan menggunakan instrumentasi FTIR atau Fourier Infrared, dan juga SEM-IDX atau Scanning Elektronik Mikroskopik. Kemudian untuk pengujian metodenya yaitu dilakukan dengan metode batch untuk penentuan kapasitas, adsorpsi, kemudian selektivitas, adsorpsi, dan juga isoterm dari adsorpsinya. Itu melalui dengan perhitungan secara fisika. Untuk informasi sendiri, logam timbal merupakan suatu logam berat dengan titik yang memiliki titik leleh rendah di
tandai secara fisik ya berwarna abu-abu seperti batuan tanah ya yang memiliki sifat toksik sangat tinggi dan susah untuk terdegradasi sehingga mudah untuk terakumulasi dalam tubuh manusia dan juga organisme. Kemudian untuk ion imprinted polimer sendiri itu adalah material polimer yang dibuat dengan membentuk ion cetakan yang spesifik dalam struktur polimernya yang dapat memberikan efek memori yang tinggi terhadap ion logam tertentu. Nah, teknik ini memiliki keunggulan bahwasanya untuk efisiensi dan selektivitas untuk prakonsentrasi dan pemisahan ion logam karena memiliki kemampuan untuk mengenali bentuk, ukuran, fungsi ion secara spesifik. Jadi di sini untuk ion imprintednya sendiri itu seperti membuat sebuah key and lock ya, membuat kunci dan gembok. Jadi untuk prosesnya itu di sini eh, ion imprinted polymer adalah suatu hasil sintesis yang mana memberikan suatu cetakan untuk menjebak eh, logam timbal 2 yang bersifat toksik. Kemudian untuk metodenya pada proses sintesisnya yaitu menggunakan metode sonikasi, di mana menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari proses sintesis. Nah, kemudian untuk proses adsorpsinya sendiri, ya. Kemudian untuk metode rancangan penelitiannya sendiri yaitu tahapan yang pertama adalah proses kompleksasi ion. Kompleksasi ion ini yaitu di mana ion logam Pb2 akan dikomplekskan dengan asam galat sebagai langkah awal dari proses sintesis Pb2. Dan selanjutnya yaitu untuk proses kopolimerisasi di mana monomer dari MMA dengan EGDMA akan dicampurkan sebagai pengikat silang dan juga sebagai monomer ya tentunya dengan AIBN sebagai inisiator ke dalam campuran hasil dari kompleksisasi ion. Kemudian proses yang ketiga adalah setelah terbentuk polimer, maka dilakukan tahapan penghilangan ion, yaitu di mana ion Pb dihilangkan dari matriks polimer untuk membentuk rongga yang spesifik dari ion logam Pb. Baru setelah itu dilakukan proses karakterisasi, di mana proses karakterisasi ini menggunakan FTIR dan SEM-IDX tadi untuk melakukan proses struktural, analisa struktural, dan juga untuk morfologi. Sedangkan untuk karakterisasi FTIR sendiri itu untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada hasil sintesis ion cetakan atau PBIPS. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.